Bisa dimulai nggih? Monggo. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. 30 Ramadan akhirnya kita sampai di titik ini. Dan kajian ini juga tetap konsisten hingga hari ini berlangsung. Yang terhormat Bapak Presiden ADRI, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodli MPD, yang saya sayangi Ibu Sekjen ADRI, Profesor Dr. Hajah Eri Sarimanah MPD, yang saya hormati Bapak Ketua Pelaksana Rahmadan Lil Alamin ADRI, Profesor Dr. Wahidin MPD, Bapak Ibu pengurus dan anggota ADRI Indonesia, beserta Bapak Ibu jamaah Ramadan Lil Alamin yang saya muliakan. Perkenalkan, saya Ivit Novitasari dari Universitas Islam Malang, sekaligus sebagai Sekda DPD ADRI Jatim. Hari ini akan memandu acara untuk kajian Ramadan Lil Alamin ADRI 12 Mei 2021 atau 30 Ramadan 1442. Baik, yang pertama tadi sudah kita buka. Untuk lebih afdolnya kita mulai membaca Ummul Kitab agar acara sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Ananda Ahmad Fahturosi, mahasiswa Prodi Teknik Industri Umaha, nomor induk mahasiswa 1422-17001. Kepada Ananda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah Udhkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya, menyajikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Ayo kawan kita kembangkan diri, profesi dosen dan ahli yang mandiri. Tingkatkan tridharma perguruan tinggi untuk membangun bangsa dan negara, agar jaya di buana raya. Abdi adalah perjuangan, abdi adalah jiwa kita, abdi hebat adalah nafas kita, abdi bahu membahu saling membantu, menjadi satu Indonesia maju. Abdi adalah perjuangan, abdi adalah jiwa kita, abdi hebat adalah nafas kita, abdi bahu membahu saling membantu, menjadi satu Indonesia maju. Menjadi satu Indonesia maju. Terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Umum ADRI kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodli, MPD, dipersilakan. Pak Presiden. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian, Sekjen Profesor Dr. Eri Sarimana, yang terhormat Profesor Dr. Wahidin, Ketua Panitia yang sukses,
dan Sekretaris Dr. Unang Wahidin, juga para pembicara hari ini dan petugas yaitu Profesor Dr. Adang Jumhur Salikin dari Syekh Nurjati Cirebon, dan moderator Bapak Dr. Arifin dari Sumedang yang sangat terkenal nama Sumedang karena tahunya. Ya Pak Dokter. Dr. Ifit Navitasari dari Malang. Alhamdulillah hari ini hari terakhir. Tak menyangka kita 30 hari sudah berjuang menjadi jihad mencari ilmu. Dan apabila mencari ilmu ini di tengah-tengah jalan kita kena takdir wafat, itu dijamin oleh Rasul, itu adalah termasuk jihad fisabilillah. Amin ya Allah. Ini kisah dari seorang anak muda yang akan ikut perang Badar. Ya Rasulullah, saya ingin mati syahid, ikut perang Badar. Apa yang disampaikan Rasulullah? Hei anak muda, kembalilah kamu ke tempatmu. Kamu masih usia belajar. Belajarlah kamu seperti semangat perang jihad. Apabila ketika kamu belajar, itu kamu wafat, kamu akan mati syahid. Coba, ini adalah termasuk kemewahan kita. Kita ini di tengah-tengah kondisi dunia seperti ini, Allah telah memberikan kita kepada orang-orang yang muttaqin dan menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para kolega, sebetulnya acara ini adalah acara penutupan yang sifatnya seremonial, makanya kita agak maju setengah jam ke depan. Saya mendapat tugas tambahan yaitu memberikan refleksi dari 30 materi yang telah kita terima. Dan 30 materi itu yang termasuk hari ini akan disampaikan oleh Profesor Adang Jumhur, yaitu termasuk pemberdayaan ekonomi umat. Nah, dari 30 materi itu saya refleksi tarik benang merah yang sehari-hari kita lakukan. Ternyata apabila kita kupas berdasarkan syariat, berdasarkan thariqat, berdasarkan ma'rifat, itu tidak jauh beda ketika kita berjuang di perguruan tinggi, yaitu syariat itu adalah SOP, standar operasional prosedur, yang langkah-langkahnya harus tepat, tidak boleh salah. Dan di dalam SOP itu, yang namanya SOP, melangkahi langkah sebelumnya, itu juga bisa dikatakan tidak jadi atau batal. Nah, dan itu semuanya diawali dengan niat. Ya, apapun yang kita lakukan berdasarkan niat. Niat, mulai wudhu ada niat, sholat ada niat, segalanya ada niat. Termasuk kita beribadah pun ada niat. Niat dalam perencanaan itu disebut sebagai perencanaan, rencana. Jadi kemarin kita bahas soal niat itu, kalau salah niat itu bisa fatal. Termasuk salah perencanaan itu bisa fatal. Nah, maka ketika kemarin kita bahas soal niat, itu ternyata ada revisi niat. Nah, jadi ketika kita sudah merasakan, wah niat saya kok salah, maka saya akan revisi niat. Dengan pembahasan yang kemarin disampaikan oleh Rektor ITS, Profesor Azhari, ya kalau di Dharma perguruan tinggi itu niatnya itu hanya mengejar SKS, maka ya dapatnya cuma SKS. Tapi kalau niatnya itu adalah perencanaan lillahi ta'ala, ibadah, maka dapat dua, ya pahala, ya ibadah. Dan ya disitulah namanya berkah. Nah, jadi salah niat itu kita harus luruskan, termasuk kita, saya sendiri juga banyak merevisi niat, ya apa yang dulunya itu maunya niat mengajak berdakwah, mengajak orang lain, tapi kadang-kadang muncul yang kemarin disampaikan juga, yaitu
Riya, pamer diri. Nah, maka sekarang setiap kita akan presentasikan atau kita sampaikan atau kita berikan lewat media sosial, apakah kita ini termasuk riya atau termasuk dakwah atau termasuk transparansi. Nah, itu kemarin disampaikan. Dan kita pun juga judul kita adalah Rahmatan lil Alamin. Rahmatan lil Alamin itu adalah kesayangan untuk semua umat, ya, semua alam. Tidak hanya orang Islam saja, non-Muslim. Tidak hanya manusia saja, tapi binatang dan termasuk bumi, termasuk tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Rahmatan lil Alamin yang istilah sekarang lagi ngetren itu adalah kesayangan. Jadi Prof. Tete sama Prof. Isa, Prof. Ifit itu panggilannya sekarang bukan sayang begitu, tapi kesayangan. Itu rahmatan lil Alamin. Jadi si Fulan termasuk putra saya, kalau manggil istrinya itu kesayangan gitu. Saya bingung apa itu maksudnya. Ternyata itu ngetren kesayangan. Lah kita rahmatan lil alamin. Kenapa kita menjadi rahmatan lil alamin? Karena kita ini orang baik. Nah, ternyata dikupas oleh Pak Hanif Zarofur, ternyata bahasa Arab itu begitu tinggi tingkat-tingkatannya. Yang dalam bahasa Indonesia hanya satu, yaitu baik. Padahal bahasa Arab itu mulai ma'ruf, ghafur, hasanah, termasuk khairun. Nah, kalau hasanah itu adalah standar, tanpa ada persaingan, tanpa ada daya saing. Tetapi kalau khair itu adalah harus berani menjadi orang yang bermutu. Sehingga kita pun sekarang harus punya IQ, yaitu indikator keunggulan utama. Itu sebetulnya dalam Quran sudah ada itu. Hanya saja kita, ya maaf saja, tolong kalau supaya kita ini niatnya itu ada ibadah, tolong referensi sekarang jangan diharamkan itu. Al-Quran itu. Mengapa begitu? Karena hasil penelitian yang dilakukan oleh Profesor Hablullah, yaitu Adri Kepulauan Riau, beliau hanya mengutip Quran, kemudian di breakdown menjadi indikator kesuksesan bagaimana pencegahan COVID, dan diteliti dan masuk Scopus, alhamdulillah. Nah, ini termasuk contoh bagaimana kita tidak hanya menyatakan generasi Qurani. Ada lagi sekolah tinggi Quran, saintis. Kemarin saya sudah kasih tugas. Coba cari sains-sains yang ada dalam Quran. Nanti Aitri akan menerima dan akan menindaklanjuti sebagai bentuk bagaimana invention, bagaimana inovasi berbasis Quran. Nah, kemudian ternyata tidak gampang menjadi orang khairun. Khair, karena di samping punya daya saing, kita bersaing dalam satu hal, yaitu bagaimana kita bisa mengisi ibadah ini dengan niatan rahmatan lil alamin, tapi juga dengan manfaat bagi orang lain. Nah, alhamdulillah kita rata-rata 150 peserta ini, dan itu tokoh-tokoh, profesor-profesor, dan insya Allah kita juga sudah punya dokumennya yang sudah saya share, yaitu seluruh kajian kita itu sudah ada di playlist YouTube. Bapak Ibu misalkan ingin melihat, wah ini saya akan melihat tentang wakaf, dibuka di situ materinya. Kita buktikan bahwa Universitas Fatoni Thailand seluruhnya adalah wakaf dari kita semuanya. Termasuk Ketua Umum ATRI juga mewakafkan di sana, tapi tidak besar-besar. Nah, setelah bermanfaat, mengapa kok bermanfaat? Nah, karena orang lillahi ta'ala. Mengapa lillahi ta'ala? Karena tidak ada salah niat. Kalau salah niatnya biar sudah sholat saya memenuhi kewajiban saya, titik, selesai. Tidak banyak itu. Nanti insya Allah dapat pahalanya adalah Jannatul Firdaus. Tetapi kalau niatnya itu bukan sekedar syariat, ada lebih dari syariat, yaitu kalau bahasa Inggrisnya adalah misi. Di situ ada
ma'rifat, ya, dan di atasnya adalah visi. Di sana adalah thariqat, filosofis. Nah, kalau niat kita adalah karena kepentingan filosofis, insya Allah kita akan naik lagi. Bukan hanya syariat yang kita kuasai saja, tapi juga thariqat, ma'rifat, dan juga filosofisnya. Sehingga visi kita masuk di sana dan endingnya kita mendapatkan kasih sayang, kesayangan dari Allah, dan dapat fadilah dari Rasulullah SAW, syafaat dari Rasulullah SAW. Dengan dua hal itu, insya Allah kita semuanya akan naik tingkat dari yang mendapatkan Jannatul Firdaus, naik tingkat menjadi Jannatul Naim. Insya Allah ini adalah karena kita semuanya adalah kompak, saling mengingatkan. Nah, kemarin disampaikan juga bahwa seluruh kegiatan kita yang semula adalah, apalagi kampus Merdeka sekarang, itu harus membuat kurikulum berbasis outcome. Nah, ternyata outcome itu semuanya ada di Quran, di hadis. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu abstrak semua. Lah kemarin disampaikan oleh Prof dari Kudus, itu semuanya sebetulnya adalah perlu 3 langkah lagi. Itu adalah kompetensi dalam pengembangan kurikulum berbasis outcome, yaitu kompetensi bagaimana bersabar. Orang harus sabar itu melalui 3 hal. Yang pertama, mengetahui langkah-langkah seorang yang sabar. Yang kedua, dilatih supaya skill sabarnya itu muncul. Yang ketiga adalah bagaimana karakter sabarnya itu muncul. Automatically menjadi intuisi. Jadi sabar itu menjadi intuisi, bukan karena dipaksa. Nah, soal kebenaran juga begitu. Itu adalah abstrak. Dan untuk menjadi konkret, ada 3 langkah lagi, yaitu harus tahu apa itu kebenaran. Kalau kita ada kebenaran akademik, kemudian yang kedua adalah kita harus punya skill bagaimana membuat kebenaran, yaitu siklus akademik ilmiah itu kita lakukan mulai Tridharma sampai kepada Sohopus. Ya, siklus ilmiah bisa kita terampilkan di situ. Kemudian yang ketiga adalah karakter seorang ilmiah harus berbasis data, harus berbasis temuan, bukan berbasis dogma atau berbasis fitnah atau berbasis hoax. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini hikmah refleksi yang bisa kita ambil bahwa yang sangat abstrak di Al-Quran dan di hadis itu bisa kita konkretkan, terukur dengan melalui tahap yang tadi saya sampaikan. Dan yang terakhir adalah ini kalau sudah menjadi suatu budaya baru, ini bagian dari new normal, budaya baru bagi kita. Jadi kalau ditanya orang apa budaya barunya bagi Adri, yaitu kita bersama-sama gotong royong, membangun keilmuan, ilmiah berbasis alamnya, berbasis amalan, dan berbasis Qurani dan hadis, ijma, qiyas, dan lain sebagainya. Sehingga apa yang kita lakukan halal, thayyiban. Kemarin kita juga tahu bagaimana SOP halal itu disampaikan oleh teman-teman Kementerian Agama, oleh Dirjen Dikti juga, Diktis, dan kita juga merasakan bagaimana ternyata ibadah yang sehari-hari saya lakukan secara mekanistik, secara manual, ternyata filosofisnya seperti itu, thariqatnya seperti itu, dan kita semuanya insya Allah akan bertemu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita serangkan di tindak lanjut akan menunggu kita semuanya. Sukses untuk semuanya, dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama para perguruan tinggi dan dosen-dosennya yang di luar dugaan. Dengan manajemen mendadak kita bisa merekrut, bisa mengeksplorasi, bisa termasuk mempopulerkan para narasumber-narasumber yang hidden, ya, yang nggak mau muncul tapi ternyata potensinya luar biasa, ya, termasuk Dr. Arifin ini, ya, ini ternyata potensinya luar biasa. Kita ingin tidak lanjuti,
dalam bentuk apa kegiatan weekend, apa kegiatan semester, bulanan, atau yang lainnya. Terima kasih, sukses untuk semuanya. Untuk Bu Ifit, sukses. Bu Ifit ini orang Malang, namanya TV, tapi dibalik jadi Ifit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adri hebat, Adri hebat. Hebat adalah harmonis, edukatif, berkah ilmu dan rezekinya, akademisi sejati, dan terampil tridharma perguruan tinggi. Sukses semuanya. Sukses. Terima kasih, Prof. Disampaikan terima kasih. Sambutan berikutnya dari Ketua Pelaksana Ramadan Lil Alamin Adri, sekaligus pengumuman peserta Ramadan Lil Alamin terbaik kepada Bapak Profesor Dr. Wahidin MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih Presiden Adri yang telah merefleksikan. Yang saya muliakan dan saya hormati Rektor UMAHA, sekaligus Presiden Adri, Bapak Dr. Ahmad Fatimur Rodi, MPD, Ibu Sekjen, Profesor Dr. Haji Airisa Rimanah, MPD, amin. Kepada narasumber, Profesor Dr. Haji Adam Jumur Salikin, Guru Besar Bidang Hukum. Mohon maaf, Prof. Adam, tanpa mengurangi rasa hormat, ini acara hari 2, penutupan sekalian pada hari ini, bukan besok dan selanjutnya, karena ada acara berikutnya, hari kedua, jadi tanpa mengurangi rasa hormat di sini. Jadi sebelum acara rutin, karena jam 16.30 sampai jam 17.30 itu biasa ada acara rutin. Jadi kita sejak awal ini mohon maaf. Termasuk juga kepada moderator Pak Dr. Arifin dan pembawa acara Ibu Ipit. Terima kasih. Saya ingin dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekaligus laporan kepada DPP Adri Pusat, khususnya Presiden Adri dan Ibu Sekjen dan DPP se-Indonesia. Kegiatan ini pertama dilakukan selama 30 hari, termasuk hari ini terakhir jam 16.30 sampai jam 17.30, dengan sudah diumumkan tadi dan di-share tentang narasumbernya dan seterusnya. Yang kedua, terima kasih kepada segenap panitia yang telah bertukuk lumus, ya bahasa Malaysianya, telah berusaha dengan setiap hari mempersiapkan siang hari, malam hari, rapat sampai jam 9, bagaimana mensukseskan kegiatan ini, terutama bagi tim IT dari Universitas Ma'arif Hasim Latif. Terima kasih Bapak Rektor dan segenap di rektorat, semuanya telah sangat kooperatif dan hasilnya akan saya paparkan dalam beberapa detik ke depan. Yang ketiga, terima kasih kepada para guru besar, para doktor, dan semua dosen yang tergabung dalam ahli dan dosen Republik Indonesia, dan kepada seluruh yang aktif di dalam kegiatan ini. Ada juga yang para santri, alhamdulillah terima kasih, bukan sekedar para dosen saja dalam kegiatan ini. Ingin melaporkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 33 perguruan tinggi yang aktif di dalam kegiatan kepanitiaan dan teknis, dan hampir seluruh DPP se-Indonesia juga hampir setiap kali pertemuan Pak Pembina ya sebagai dalam kepanitiaan itu minimal 120 orang, minimal 100 itu. Biasanya kalau sudah setengah jam berikutnya itu di atas 100 setiap hari ya. Kemudian akan saya paparkan sebagai laporan kegiatan di sini. Sebentar di share screen ini, mudah-mudahan bisa kelihatan. Mohon maaf, kelihatan ini? Sudah, Prof. Nah, dokumentasi kegiatan kajian virtual Ramadan Lil Alamin Andri tanggal 13 April sampai 12 Mei, yaitu 30 hari setiap hari selama kurang lebih 1 jam.
Ini adalah kegiatan diikuti oleh 33 tadi perguruan tinggi, dan pematerinya sudah terpilih mulai dari staf khusus Wakil Presiden, kemudian ada staf khusus Mendikbud, kemudian Dirjen, Mantar Dirjen, dan para ilmuwan, termasuk yang sangat menarik beberapa hari yang lalu dari rektor Universitas Batam dan TS. Jadi mengaktualkan, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Presiden Andri. Ya, kemudian setiap kegiatan dituliskan di sini lengkap sekali, direkam materinya, dan diakhiri dengan langsung diberikan sertifikat kepada narasumber, kepada yang hadir, dan kepada panitia secara otomatis. Kemudian setelah itu tim juga menyusun secara rapi materi-materi dari narasumber, ya, dan ini boleh dibuka ulang dalam YouTube yang sudah ada link videonya. Jadi kegiatan ini amat sangat rapi, bahkan selain dalam bentuk digital yang mungkin hari ini Ibu Dr. Lila dan Pak Sam, kemudian Pak Otto, Pak Dr. Otto, Pak Dr. Sam, dari rumah menyiapkan begitu selesai hari ini Prof. Adang, mungkin beberapa jam kemudian sudah masuk ke dalam paket link video yang bisa ditampilkan untuk di-share ke berbagai lapisan dunia, ya. Nah, kemudian setelah yang digital ini, kami panitia akan merubah dalam bentuk verbal ini menjadi tulisan, menjadi buku. Ya, mudah-mudahan nanti para narasumber, para moderator, dan juga para MC, begitu selesai kegiatan ini tidak lepas begitu saja. DPP ADRI akan mengeluarkan SK tambahan berupa SK tim editor dan juga tim penelaah dalam segi bahasa. Mudah-mudahan masih terus bekerja sama sampai terbentuk buku. Nanti mungkin ada rapat khusus apa nama buku yang cocok, karena ini mungkin bisa lebih 1000 halaman, ya. Karena 30 hari dan satu harinya lebih 40 menit dengan bahasa yang sangat vulgar dan menarik, mungkin itu bisa dikembangkan menjadi bahasa-bahasa ilmiah yang lebih bagus. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sekali lagi karena ini sudah biar mantap, Prof. Adang tidak usah lama-lama laporan dari saya. Dan yang paling tepat pada saat ini saya hanya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya kegiatan ini tanpa ada hambatan apa-apa setiap hari. Dan diteruskan dengan beberapa dialog menarik, dan itu mudah-mudahan masih terekam dan akan dikembangkan ke depan. Mudah-mudahan kegiatan ini merupakan model program ADRI ke depan dalam kerangka membangun budaya ilmu. Nanti insya Allah akan tergetarkan, ya, frekuensinya ke semua dosen di Indonesia, baik yang di Kemenag maupun yang di Dikti, sehingga gerakan ini merupakan gerakan budaya ilmu yang bisa membawa mahasiswa menjadi calon-calon pemimpin masa depan yang membawa wibawa negara ke depan. Demikian laporan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari setiap pelaksana panitia ini, termasuk yang hari ini Pak Dr. Arifin, Pak Prof. Adang, ya, dan Ibu Ipit. Kalau ada kekurangan dari pihak panitia, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan terima kasih atas kebaikan. Mudah-mudahan kita hari ini terakhir bulan puasa, insya Allah mudah-mudahan barokah dan terima Allah sebagai amal ibadah. Ya Allah, ya Rabbal. Terima kasih kepada semuanya, Bapak Presiden ADRI dan Ibu Sekjen dan semua pihak atas partisipasinya. Dari saya atas nama panitia, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengumuman peserta terbaik, Prof. Maaf tertinggal. Untuk membuktikan, Mbak, maaf tertinggal, ya, insya Allah. Tetapi ada kekurangannya, untuk minta maaf, ya. Jadi untuk membuktikan bahwa panitia bekerja setiap hari dan memang terekam secara baik, dan selama 30 hari, mungkin belum hari ini, insya Allah, ya,
Mohon maaf yang hari ini tidak ada penilaian ya karena sudah mencukupi, mudah mewakili lah. Ternyata hasil tim penilaian termasuk tim IT peserta terbaik mudah-mudahan hadir di sini adalah Dr. Pupu ya, Dr. Pupu dari Universitas Uniku aja, Kuningan. Ya. Selamat kepada Dr. Pupu dari Pasca Sarjana Universitas Kuningan. Masya Allah. Gitu. Masya Mudah-mudahan barokah dan Pak. diterima penghargaannya. Ya. Dr. Pupu Saiful Rahmat dari Pasca Sarjana Universitas Kuningan, Jawa Barat. Terima kasih kepada Pak Dr. Pupu. Indikatornya ada 3 panitia itu. 1 adalah hadir terus-menerus dan menampakkan. Yeah. Jadi nampak seperti wajah saya hari ini, bukan nama. Kan ada Pak Pupu tuh sekarang nama saja, tidak menampakkan wajah. Mungkin hari ini karena sedang menyiapkan kosmetik karena ditampilkan. Nah, yang kedua adalah bertanya ya, bertanya. Dan pertanyaannya juga jelas, tidak menyinggung kiri kanan, tetapi fokus kepada apa yang dibahas saat itu ya. Dan ketiga selalu hadir 30 hari. Ya, jadi terima kasih. Tadi akan ditampilkan videonya, tapi ternyata belum dipotong-potong, jadi lama. Dan itu memang kebetulan sekali waktu itu MC-nya adalah Ibu Dr. Isah dari UPI yang sangat merdu suaranya. Semua orang biasanya kangen dengan suara itu. Dan terima kasih, selamat kepada. Cuma kalau MC tidak ada, moderator juga tidak ada kejuaraan termasuk narasumber. Jadi mohon maaf tidak itu. Mohon maaf kita sampai di situ gitu karena pertimbangannya kalau MC cuma sekali, moderator sekali. Jadi kita sulit dan beberapa menit saja kalau mungkin satu acara paket betul gitu mungkin bisa ini sedikit, jadi khawatir kurang begitu bermakna. Terima kasih, mohon maaf Ibu Ipet dan semuanya atas kekurangan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Pupu. Selamat. Semoga jadi malu, Ibu. Semoga berkah dan hanya kebetulan saya memang senang tolabul ilmi. Saya hanya memang senang tolabul ilmi saja. Itu hanya kebetulan mungkin. Jadi malu kenapa diumumkan begitu. Nanti pialanya diambil, Pak. Belakangan aja pialanya, Pak. Yang maksud Pak Presiden Adi tahu. Hanya kami dan tim IT. Mohon maaf. Baik. Selamat sekali lagi selamat Pak Dr. Pupu. Bapak Ibu jamaah Ramadan lil alamin, kini tiba pada acara inti hari ini yaitu kajian. Kajian hari ini akan membahas tentang zakat dan pemberdayaan ekonomi umat. Zakat merupakan rukun Islam keempat yang wajib ditunaikan oleh setiap umat muslim untuk menyempurnakan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Seperti kita ketahui bahwa rukun-rukun zakat, syarat wajib dan seterusnya itu sudah banyak kita ketahui. Namun hari ini akan dikupas tuntas tentang zakat dan pemberdayaan ekonomi umat oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Adang Jumhur Salikin MAG. Beliau merupakan guru besar bidang hukum Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kajian ini akan dipandu oleh yang terhormat Bapak Dr. Arifin MPD MM. Beliau dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 11 April Sumedang. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Dr. Arifin. Disilakan. Iya. Terima kasih Bu Dr. Ipit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana Bapak dan Ibu masih semangat ini di hari-hari finish ini? Kelihatan semangat ya, bukan hanya Bu Dr. Ipit, Pak Dr. Pupu, semangat Prof. Wahidin. Semangat, Prof. Baik, semangat, sehat-sehat semua. Dan juga saya sedikit apresiasi sebelum Prof. Adang nanti menyampaikan, mengelaborasi, mengeksplorasi materi. Saya sedikit apresiasi dulu ucapan hebat dan terima kasih kepada Presiden ADRI, Dr. Haji Patoni Rodli, MPD. Kemudian yang juga ini teteh kami juga itu Bu Sekjen ADRI, yaitu Prof. Dr. Hajah Eni Sarimana, MPD. Kemudian juga Ketua Panitia yang selalu telaten ini, yaitu Pelaksana Panitia, Profesor Dr. Haji Wahidin, MPD. Tak kalah hebatnya juga Sekretaris daripada Panitia, Bapak Dr. Undang Wahidin. Mungkin masih keluarga besar ya Pak ya, Wahidin di belakangnya. Ya. Kemudian juga pengurus dan anggota ADRI, kemudian juga Ibu Bapak Jamaah Rahmatan lil Alamin yang selalu setia ikut serta dalam kajian ini, kelihatan masih cukup sebentar rasanya ini. Tadi oleh Ibu MC, Ibu Dr. Ipit sudah dikatakan tema besarnya itu adalah insya Allah kita akan mengeksplorasi zakat dan pemberdayaan ekonomi umat. Kalau saya sitir sedikit saja barangkali, bahwa zakat bukan hanya sekedar ritual ibadah menggugurkan kewajiban, tapi jauh dari itu, yaitu dalam rangka empowering, pemberdayaan umat. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah, bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga bagaimana menguatkan, bagaimana perjuangan syiar Islam salah satunya akan kuat dari sisi ekonominya. Betapa dahsyatnya, saya secuil saja melihat dari materi Prof ini, mungkin nanti dari Prof Adang yang akan menggambarkannya, yaitu dahsyatnya zakat dalam pengembangan atau pemberdayaan ekonomi atau pembangunan umat. Bahkan hal yang menarik juga di masa pandemi COVID ini, beliau sedikit mengupas tentang bagaimana yaitu menurunkan angka kemiskinan, begitu ngelag, begitu dahsyatnya akibat COVID-19 ini, di Jawa Barat saja atau sama juga di Jawa Timur, Jawa Tengah, semua itu membuat turun itu atau membuat bertambah angka kemiskinan. Bahkan di Jawa Barat salah satu yang tercatat, dari 8,26% itu turun gara-gara sang COVID ini menjadi angka kemiskinannya atau naik angka miskinnya itu adalah 10,26. Mungkin secara nasional pun begitu. Nah, salah satunya ini solusi yang insya Allah akan digali oleh Profesor Adang ini. Dan kita kenalkan juga Profesor Adang sudah ada di hadapan kita, bahkan tadi saya lihat itu pertama kali sudah masuk di grup ini. Tadi Profesor Dr. Adang, nama lengkap Profesor Dr. Haji Adang Jumhur Salikin MAG, kelahiran Asgar, yaitu asli Garut, tepatnya tanggal 21 Maret, mohon maaf Prof kalau salah, 1959, guru besar di bidang ilmu hukum, yaitu IAIN Cirebon. Beliau juga Ketua Dewan Pendidikan Kota Cirebon, kemudian juga alumni PPRA. Mungkin beliau lebih paham, saya nggak tahu ini PPRA ini ya, tapi yang tahu Lemhanasnya itu ya. Lemhanas, beliau juga adalah di Lemhanas RI 2016. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman luar negerinya, saya hanya satu saja yang menarik, banyak sekali, hanya satu, terlalu panjang. Yaitu beliau adalah duta, juga menjadi duta kerjasama antara Indonesia dengan universitas di beberapa universitas di Jerman, di Hamburg itu diantaranya, yaitu penggalian kajian ilmu pendidikan sosial. Dan insya Allah aturan main kita ini ya, memaparkan sisa waktu, mungkin 20 menit aturan pemaparan, nanti ada 10 menit untuk mengeksplorasi, untuk berdiskusi, boleh dari audien atau mungkin nanti dari moderator sendiri sedikitnya penajaman dulu, mungkin 3 atau 2 menit, nanti sisanya tanya jawab. Barangkali itu Prof, saya persilakan kepada Prof Adang untuk membawakan kurang lebih itu dalam jangka 20 menit ke depan Prof. Mudah-mudahan ya sebelum buka kita sudah selesai. Mangga Prof, silakan. Mudah-mudahan kurang dari 20 menit ya. Mudah-mudahan. Banyak eksplorasinya saja Prof. Mangga. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Yang saya hormati
Presiden ADRI, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi, beserta seluruh jajaran ARDI dimanapun berada, dan pihak para moderator ya, Ibu MC, dan semua yang hadir mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah, ini wabil khusus nih saya harus apresiasi kepada Ketua Panitia. Boleh jadi saya tampil dalam kesempatan ini karena kolusi ini. Karena Pak Dr. Wahidin ini adalah rumahnya ya kurang dari 100 meter dari rumah saya. Jadi satu masjid, nah, di masjidnya Masjid Al-Jumhur. Jadi kita setiap habis subuh biasa ngobrol gitu loh. Jadi mungkin kalau bukan karena tetangga dan itu saya nggak bisa tampil di sini. Bukan karena prestasi, bukan itu, bukan. Alhamdulillah, mohon ditampilkan barangkali ininya apa, share screen-nya mungkin apa dari panitia. Ada saya buat apa narasi untuk bisa di-share barangkali panitia. Bu Lila, mohon. Ya. Di-sharekan, Bu. Bagaimana bisa ditampilkan nggak ininya? Bu Lila bisa ditampilkan, Bu? Dibantu. Silakan Pak Unang. Pak Unang. Ya, tentu saya tidak dalam posisi ingin mengajari Bapak dan Ibu sekalian ya. Kita ini tadarusan saja, momentumnya pas gitu di bulan Ramadan dan besok hari ini kesempatan terakhir untuk menunaikan ibadah zakat, dan malam ini atau sore malam ini merupakan malam yang afdol ya untuk menunaikan zakat, khususnya zakat fitrah sebelum sampai atau sebelum ditunaikannya sholat Idul Fitri ya. Dalam kesempatan ini tentu saya tidak mengurai syarat dan rukun zakat ya, yang tentu semuanya sudah maklum lah sejak di SMP, di SD mungkin atau di MI begitu, kita sudah mempelajari itu semua. Tapi pada kesempatan ini saya lebih ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk bagaimana memberdayakan zakat ini agar betul-betul memberikan makna bagi kehidupan, khususnya kehidupan ekonomi umat. Bagaimana tidak bisa ditampilkan? Atau saya yang itu ya bisa menampilkan? Ini kayak apa namanya, gatek juga nih sayanya. Ibu Lila. Share screen aja. Iya. Share screen ya. Ya, tunggu Bapak, ditunggu sebentar. Oh iya, mangga. Boleh, silakan mangga. Terima kasih Bu Dr. Lila. Terima kasih. Ya, seberapa besar urgensi pemberdayaan zakat ini? Mungkin kita bisa melihat paparan dari Badan Statistik ya Nasional yang menggambarkan banyak angka di situ. Sekurang-kurangnya bahwa ini kaitan yang relevan barangkali dengan bahasan kita sore ini adalah bahwa persentase penduduk miskin per September 2020 itu naik menjadi 10,19%. Ya, meningkat 0,41%. Dan jumlah penduduk miskin pada September 2020 ini itu itu mencapai 27,55 juta orang. Jadi meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang kalau dibandingkan dengan September tahun 2020. Ya, saya sengaja mengutip ini untuk menggambarkan betapa kondisi Indonesia hari ini dalam bidang ekonomi dalam posisi yang perlu pemikiran kita semua.
tentu saja bukan hanya tugas pemerintah ya untuk mendongkrak ekonomi bangsa ini, adalah juga menjadi kewajiban kita dari segenap komponen masyarakat. Dan umat Islam punya potensi untuk bisa mengembangkan ekonomi masyarakat ini atau ekonomi umat ini adalah melalui zakat. Kalau kita melihat outlook Basnas gitu, ini bisa di itu. Oke. Terus ya. Ya, kita melihat misalnya angka yang dikutip oleh Basnas, Badan Zakat Nasional, di situ digambarkan bahwa ekonomi Indonesia per triwulan ketiga tahun 2020 ini mengalami defisit ya 3,49% gitu. Itu, dan angka kemiskinan pada pertengahan 2020 mencapai 13,22%. Ya tentu saja saya tidak fasih untuk menyebut angka-angka di bidang ini ya, karena mungkin pakar di bidang ekonomi ini Pak Arifin ini yang pakarnya ya untuk membaca angka-angka statistik yang menggambarkan kondisi Indonesia hari ini. Demikian juga tadi disebutkan bahwa angka yang diakibatkan oleh pandemi COVID ini juga cukup signifikan gitu. Ya, cukup signifikan bahwa setidaknya per Agustus 2020 ada peningkatan kemiskinan dan pengangguran itu mencapai 2,67 juta orang. Dan tingkat pengangguran juga mengalami kenaikan dari 5,23% jadi 7,07%. Sehingga angkatan kerja Indonesia yang menganggur pada hari ini itu sebanyak 9 juta atau 9,77 juta orang. Saya sengaja mengutip bagian ini untuk menggambarkan bahwa betapa kondisi ekonomi bangsa kita ini sedang dalam kondisi yang perlu partisipasi semua pihak ya untuk mendongkraknya, termasuk umat Islam di dalamnya. Baik, next. Nah, kemudian mungkin kita ya mempersingkat waktu, kita langsung pada ini. Ada kaleidoskop di sini tadi juga untuk menggambarkan tingkat pengangguran saja ya. Terus lanjut saja. Oke, saya ingin pada kesempatan ini fokus pada ini, lanjut terus pada apa yang dimaksud dengan zakat dan kenapa harus diberdayakan. Ini pasti orang Garut nih. Naon sih ari zakat teh gitu ya. Terus kenapa harus diberdayakan? Kemudian bisakah zakat jadi solusi bagi problem kemiskinan dan problem pengangguran atau ketenaga kerjaan? Inilah mungkin topik kita pada sore ini ya. Tentu kita sudah maklum apa yang dimaksud dengan zakat ya. Jadi zakat itu ya secara harfiah berarti suci, baik, berkah, tumbuh, berkembang gitu, anumu, atatur, tazkiyah gitu. Dan sebuah harta dinamakan sebagai harta zakat ya karena di dalamnya terkandung harapan untuk bisa mendapatkan berkah dan menjadi pembersihan bagi jiwa muzaki dan juga memberikan kebaikan, kebajikan bagi umat ya, fakir miskin khususnya. Jadi zakat ini kalau dikategorisasikan di dalam kategori fikih itu termasuk dalam kategori ibadah maliyah istimaiyah. Jadi ibadah yang berhubungan dengan harta dan berkaitan dengan umat gitu ya, istimaiyah. Dan ini merupakan bagian dari ibadah sosial. Jadi kalau puasa mungkin lebih bobotnya lebih pada hablum minallah begitu ya. Kita dengan Allah yang Maha Kuasa. Tetapi zakat itu lebih pada
hablum minan nas gitu. Di dalam Al-Qur'an tentu banyak atau diulang banyak sekali ya, diulang-ulang itu. Sekurang-kurangnya ada 30-an lebih yang secara eksplisit Allah mewajibkan atau memerintahkan zakat di dalam Al-Qur'an. Bahkan sekitar 28 ayat itu menyatu dengan perintah sholat. Jadi aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Menurut para mufassirin, mengapa perintah sholat dan perintah zakat ini diulang-ulang beberapa kali atau sampai puluhan kali, itu menggambarkan bahwa memang sholat dan zakat itu sesuatu yang berat. Artinya manusia susah untuk ngagugu itu diperintah untuk menunaikan ibadah sholat dan zakat ini. Jadi beda dengan puasa. Allah tidak repot-repot untuk memerintahkan puasa atau saum itu, mungkin cuma 2 ayat saja. Di ayat pertama di ayat kalimatnya khobariyah, ya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian puasa. Itu pun dengan ungkapan yang sangat santun gitu. Allah mengatakan bahwa kewajiban ini ya bukan hanya umat kalian loh, umat-umat kami sebelumnya juga diwajibkan gitu. Ini dengan rendah hati Allah menginformasikan bahwa kewajiban puasa itu bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad, tetapi juga pada umat sebelumnya. Dan puasa juga dimaksudkan bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita semua, la'allakum tattaqun. Jadi akan kembali pada kita menjadi orang yang takwa. Nah, itu dalam satu ayat. Di ayat berikutnya, paman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang masuk atau hidup di bulan Ramadan maka berpuasalah. Cukup satu ayat saja yang cukup tegas ya. Perintah puasa itu hanya dalam satu ayat. Ini menunjukkan bahwa umat untuk menunaikan ibadah puasa kelihatannya tidak seberat sholat dan tidak seberat zakat, sehingga Allah pun memerintahkannya cukup sekali saja gitu. Karena dalam realitasnya juga memang banyak orang yang mungkin sholat bisa bulang betong gitu, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, apalagi zakat gitu. Tapi untuk puasa rajin. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari ya seringkali menemukan fenomena seperti itu. Nah, itu maksudnya bahwa memang puasa dan zakat merupakan kewajiban yang cukup berat untuk bisa ditunaikan oleh umat yang mengaku sudah beriman sekalipun, apalagi untuk kaum yang tidak beriman tentu saja. Bapak dan Ibu sekalian, seperti kita maklumi bersama bahwa zakat ini ada 2 kategori, ada zakat fitrah dan zakat mal. Ini zakat fitrah ini momentumnya sekarang ini. Mungkin bagi yang belum, kebetulan saya sudah tadi jam 3 bayar zakat di Masjid Al-Jumhur. Kebetulan samping rumah saya ada masjid yang nempel ya, Masjid Al-Jumhur. Ada panitia di situ dan kita sudah tunaikan. Nah, itu batas akhirnya adalah sebelum sholat Id. Ini sengaja ada batasan seperti itu, momentum agar harta zakat ini segera terakumulasi dalam satu kesempatan yang ditentukan ya. Sehingga Rasul mengatakan, "Waman ataha qabla sholah fahiya shadaqatun makbulah. Waman ataha ba'daha fahiya shadaqatum minas shadaqah." Ya. Jadi kalau menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Id, maka zakat fitrahnya diterima. Sedangkan bila menunaikannya setelah itu, maka ia termasuk kategori sodakoh biasa. Tidak dianggap menunaikan kewajiban zakat fitrah. Dalam banyak hadis Rasul menggambarkan bahwa zakat fitrah itu begitu penting. Sampai-sampai ketika Sayyidina Utsman ya, kebetulan satu ketika dia lupa bayar zakat fitrah gitu, dan baru sadar setelah dia sholat Id, sholat Idul Fitri, maka kemudian ia segera pulang dan kemudian segera dia jual onta merah kesayangannya dan kemudian dia bagikan hasil penjualan onta itu kepada fakir miskin. Dan setelah itu beliau menghadap Rasul, "Ya Rasulullah, ya ceritakan bahwa saya lupa tidak membayar zakat fitrah, tapi sudah saya tebus
dengan 1 ekor unta kesayangan saya, gitu, unta merah. Maka bagaimana ya Rasulullah? Apakah unta saya itu bisa melubarkan, bisa menjadi kompensasi atau bisa menjadi penebus kelupaan saya di dalam menunaikan zakat fitrah tersebut? Kemudian Rasul menjawab bahwa ya zakat fitrah ini sangat besar maknanya dan tidak tergantikan walaupun dengan seekor unta merah sekalipun. Jadi ini menggambarkan ya kalau unta merah sekarang ini kan kalau kita tanya pada orang yang tinggal di Arab gitu, itu kisarannya di sekitar 10 miliaran katanya, gitu. Jadi cukup tinggi. Jadi mungkin ya setara dengan mobil apa? Kalau Pajero cuma berapa harganya? Kalau ini. Tapi kata Rasul itu tidak menggantikan. Tidak bisa menggantikan zakat fitrah. Jadi walaupun zakat fitrah ini jumlahnya cuma 1 sok gitu, tapi bukan jumlah itunya, tetapi ketaatan, kepatuhan di dalam melaksanakan perintah itu dan makna dari zakat fitrah itu sendiri yang begitu rupa, maka kemudian menjadi tidak tergantikan walaupun dengan harga seekor unta gitu. Seperti juga kita maklumi bahwa zakat fitrah ini memang tidak banyak, hanya 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 4 mud atau 1 mud itu katanya kalau kata orang tua ya dulu seginilah gitu. Di 1 mud ini sacanggem. Gitu lah mencek orang Garut masa canggem. Nah, itulah 1 mud. Nah, jadi 1 sok itu adalah 4 mud, 4 mud. Nah, kalau dikompensasi dengan beras gitu, dengan kilogram itu sekitar 2,8 kilo ya, 2,8 kilogram beras gitu. Atau dulu kalau zaman saya kecil itu 3 liter gitu, 3 liter gitu. Itu pakai liter. Nah, tapi sekarang kompensasinya untuk kehati-hatian adalah di 3 kilogram ya. Jadi 3 kilo. Yang kalau diuangkan ini variatif ya, tergantung harga beras di masing-masing daerah. Kalau untuk kota Cirebon itu 37.000 rupiah. Kalau Kuningan, Indramayu itu hanya 30.000 gitu. Nah, kalau Bekasi, Karawang ya mungkin 45.000 atau Bogor misalnya bisa 50.000 ya. Kisarannya seperti itu, sesuai dengan fluktuasi harga beras di masing-masing daerah itu. Nah, itulah zakat fitrah ya. Kemudian yang kedua ada zakat mal. Ini zakat mal ini ya zakat dari semua harta yang kita ya ketika sudah memenuhi persyaratan ya maka dia atau harta tersebut wajib kita zakati gitu. Harta yang dianggap dari hasil usaha kita min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Jadi dari apapun usaha hasil kasab usaha yang sah dan halal begitu, dan dari apapun yang keluar dari perut bumi maka itu termasuk yang wajib dizakati. Ya, next. Kemudian kini ada ukuran-ukuran, ini tadi sudah disinggung bahwa nisab dan zakat ini untuk zakat fitrah nisabnya adalah ketika seseorang memiliki kelebihan harta untuk sekedar kebutuhan makan di hari raya. Nah, mungkin kita tidak punya beras ya, tapi punya TV, punya apa ya. Jadi apabila memiliki kelebihan harta melebihi kebutuhan makan di hari raya, maka kita termasuk yang memiliki nisab yang wajib zakat gitu. Walaupun mungkin saja selain sebagai muzaki memberikan zakat, kita juga menjadi mustahik ya untuk orang-orang tertentu yang memang di daerah itu masuk dalam kategori termiskin di wilayah zakat bersangkutan misalnya. Maka dia bisa saja menjadi muzaki sekaligus menjadi mustahik ya, penerima zakat. Nah, sedangkan zakat mal ini menurut hasil keputusan Basnas yang terakhir ya, dengan mempelajari fluktuasi harga emas Antam selama 3 bulan terakhir,
maka nisab zakat mal itu adalah 85 gram emas antam yang harganya per gram dinilai untuk saat ini adalah 938.000. Sehingga bila orang atau bila umat Islam, umat beriman memiliki emas seberat 85 gram atau setara dengan uang 79.730.000, maka dia sudah mencapai nisab. Wajib mengeluarkan zakat. Nah, kemudian dan itu pun masih ada ketentuan lainnya adalah apabila kepemilikan emas tersebut atau uang senilai itu diperoleh dan dimiliki selama 1 tahun. Jadi kalau sudah 1 tahun usianya, maka baru terkena zakat nisab. Nah, maka tapi tentu saja memang untuk kita bisa menghindari zakat ya bisa saja. Misalnya sebelum akhir tahun kita jual beberapa gram jadi kurang, jadi tidak wajib zakat ya. Ya ini memang soal zakat ini soal keimanan ya. Jadi soal mau zakat atau tidak mau zakat gitu. Nah, dan besaran zakatnya 2,5%. Mungkin nanti rinciannya barangkali ada pertanyaan nanti kita urai dalam tanya jawab saja. Nah, kalau pertanyaannya mungkinkah atau bisakah zakat menjadi alternatif, menjadi solusi dalam memecahkan problem ekonomi bangsa, khususnya untuk pemberdayaan kaum fakir miskin, maka jawabannya kalau melihat dari potensi zakat di Indonesia per 2020 sesungguhnya sangat mungkin bisa. Sebab apa? Sebab potensi zakat itu ada 327,6 triliun per tahun. Gitu. Jadi dalam 1 tahun potensi zakat yang belum tergali seluruhnya itu menurut laporan dari Basnas itu ada sekitar tadi 327,6 triliun rupiah. Ya, yang dirinci ada sekian-sekian persen dari zakat pertanian, dari peternakan, dari zakat uang dan lain-lain. Gitu. Dan yang sudah tergali sampai hari ini itu hanya di kisaran 30%-nya saja. Jadi baru 30% maksimal yang bisa digali dan sudah dapat digali baik oleh Basnas maupun oleh LAS ya, lembaga-lembaga amil zakat yang sangat banyak jumlahnya tentu saja. Baik, next. Kemudian memang untuk memberdayakan zakat ini butuh beberapa langkah. Yang pertama, tentu kita harus memperbesar dulu sumber zakatnya. Jadi memaksimalisasi penggalian potensi sumber zakat. Ini yang harus dilakukan pertama kali. Bagaimana caranya? Yaitu melakukan reinterpretasi, melakukan penafsiran ulang terhadap makna al-qut dengan komoditas yang bernilai ekonomis sehingga tidak terpaku pada makanan pokok. Jadi gini kan begini. Kalau kita pada masa Rasul, zakat fitrah itu sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis, itu yang wajib dizakati itu adalah ta'mer, syair, hinto, zabib. Gitu, kurma basah, kurma kering, gandum dan sebagainya. Dan karena di Indonesia tidak ada komoditas itu, tidak ada ta'mer, syair, hinto, zabib itu, maka kemudian dikonversi oleh ulama Indonesia dahulu, para fuqaha kita, dengan al-qut, dengan makanan pokok. Karena tamar di masa Rasul adalah makanan pokok, wah kalau sekarang tidak lagi kan. Tentu saja di Mekah sendiri bukan merupakan makanan pokok tamar itu. Kemudian di Indonesia makanan pokoknya adalah beras atau padi. Maka kemudian al-qut itu dikonversi atau dikiaskan dengan beras. Tetapi kalau kita masih memaknai al-qut dengan beras, saya kira kita tahu bahwa beras di Indonesia hari ini tidak lagi punya masa depan. Ya, setiap tahun kita impor dalam ribuan ton jumlahnya. Ya, potensi padi ini
di Indonesia ke depan dan mulai terasa hari ini itu dilihat dari berbagai aspeknya itu sudah tidak punya masa depan. Satu misalnya dari sumber daya alamnya. Dulu orang tua kita banyak yang memiliki lahan pertanian produktif sawah gitu, itu puluhan hektar. Ada yang 20 hektar, ada 10 hektar. Tapi punya anak 10 dibagi 10, punya cucu 20 dibagi 20. Sehingga sampai hari ini kita mewarisi tanah itu untuk mendapatkan lahan 36 untuk rumah RSSSS saja itu sulit, sudah susah ya. Untuk sudah susah untuk generasi anak-anak saya sekarang itu untuk punya lahan ya sekedar untuk rumah tipe 36 meter saja, meter persegi itu sudah susah. Jadi itu dari sumber daya alamnya semakin menyempit lah. Dulu lahan-lahan produktif sepanjang jalur jalan raya kita ini, tapi begitu dibuka bypass, begitu dibuka itu kemudian kanan kirinya berdiri, ruko-ruko berdiri, perumahan-perumahan, dan sejalan dengan pertumbuhan penduduk, maka jumlah BTN dan jumlah perumnas-perumnas bermunculan sana sini, sehingga lahan lahan pertanian padi ya yang merupakan sumber utama zakat itu kemudian menjadi semakin menipis, tidak lagi menjadi andalan. Ya mungkin masih Indramayu, Subang, Karawang masih ya. Tetapi pada umumnya beras atau sawah ini tidak lagi menjadi sumber ekonomi masyarakat. Hanya untuk ya karena hobi atau karena keturunan atau karena untuk kebutuhan makan sendiri, tidak untuk kepentingan bisnis. Itu yang pertama dari sumber daya alamnya. Kemudian dari sumber daya manusianya, anak-anak petani begitu kuliah di sana sini di berbagai perguruan tinggi, kemudian selesai mereka nggak ada yang kembali melanjutkan profesi bapaknya, orang tuanya menjadi petani. Kenapa? Karena petani padi itu termasuk kelompok madesu, masa depannya suram, gitu. Ya, karena ketika musim tanam harga bibit, harga pupuk mahal, dan ketika panen harga gabah anjlok. Gitu ya, dan menjadi bulan-bulanan tengkulak tentu. Ditambah lagi pemerintah tidak berpihak pada petani, gitu. Kurang-kurang sedikit import. Akhirnya goiroh petani untuk menanam itu semakin hari semakin menurun. Dan terlebih lagi pada anak cucunya, anak cucu petani padi itu tidak lagi punya goiroh untuk melanjutkan profesi bapaknya sebagai petani padi. 2 menit lagi, itu, Prof. Waktunya 2 menit lagi ya untuk pemaparan. Ya, oke, itu satu dari sumber daya zakatnya. Kemudian yang kedua dari segi pemberdayaannya. Jadi saya kira ini tugas amil zakat itu ada 4. Yang pertama adalah akhiduha, mengambil zakat, mengambil. Dan ini yang belum berdaya. Padahal perintah ayatnya jelas. Khudz min amwalihim, gitu ya. Harusnya diambil. Jadi ini tugas ini belum banyak dilakukan oleh amil zakat. Yang kemudian yang kedua adalah qabiluha, menerima. Dan ini biasa lazim ya. Kemudian yang ketiga qasimuha, membagikan. Ini juga lumrah. Nah, yang keempat ini hafizuha, memelihara dan mengembangkan harta zakat. Agar harta zakat itu tidak habis sesaat gitu ya, tapi terus berkembang. Kalau di Malaysia konon perusahaan mobil Proton itu adalah milik Badan Amil Zakat. Jadi diinvestasikan zakat ini sehingga kemudian memiliki keuntungan yang berlipat untuk kesejahteraan umat gitu. Saya kira kemudian lanjut ya, next ke bawah lagi. Ya ini tentu saja kita sudah tahu mustahik zakat ini ada 8 asnaf, pada 8 golongan, dan tentu tergantung kemaslahatan masing-masing di daerah zakat. Dalam hal ini amil zakat atau pemerintah bisa menentukan apakah harus dibagi 8 atau cukup dibagi 2 saja atau cukup dibagi 3 saja. Itu ada fleksibilitas di sini. Jadi para ulama memberikan pilihan-pilihan di dalam memberikan zakat ini, apakah harus sepenuhnya dibagi 8 atau cukup dibagi 2 dan 3 tergantung prioritas di wilayah zakat bersangkutan. Nah, kemudian terakhir ini sementara yang ingin saya sampaikan sedikit lagi bahwa pemberdayaan ekonomi umat ini tentu saja kalau yang tadi disebutkan harus sebelum sholat Id itu adalah
zakat dari muzaki kepada amilin. Itu batas waktu akhirnya adalah sebelum sholat Id. Tetapi dari amilin ke fakir miskin tidak mesti sebelum sholat Id. Sebab tergantung tadi kemaslahatannya. Nah, kalau di wilayah zakat bersangkutan ada orang yang masih miskin makan, nah itu memang perlu diberi beras sebelum sholat Id. Supaya pada hari itu tidak ada yang kelaparan. Gitu. Nah, tapi kalau mayoritas fakir miskin di daerah itu, dan ini perlu ada pemetaan ya, amilin ini perlu melakukan pemetaan tentang kemiskinan. Orang yang miskin pendidikan ya perlu diberi beasiswa, orang yang miskin keterampilan kerja ya perlu dikursuskan, dan orang yang miskin modal usaha ya tentu diberi modal usaha. Nah, ini semua dimungkinkan bisa dilakukan. Nah, ada dalil-dalil yang saya uraikan belakangan, tetapi karena keterbatasan waktu, ya mungkin kita bisa sampaikan berikutnya, dan itu sudah di-share, saya kira ke Adri ya, ke grup saya sudah share paparan ini ke grup. Saya kira itu Pak Arifin yang bisa diantarkan pada materi ini. Luar biasa Prof. Adang ini sudah mengeksplorasi, kemudian juga mengelaborasi dari materi ini. Sebenarnya kita kasih applause dulu untuk beliau. Ada kurang lebih waktu 10 menit Prof. Ini ada 2 chat ini ya, tetapi juga mungkin saya juga menajamkan apa yang sudah jelas betul dan memang menarik, bahwa zakat bukan hanya sekedar tadi ritual menggugurkan ibadah, tapi bagaimana pemberdayaan tadi ataupun empowering. Ada 2 Prof, ini ada 2 chatting mungkin ya, tapi sekaligus saya juga kuatkan, mungkin dari saya juga menguatkan. Nah, bagaimana sih bahwa pemberdayaan zakat ini yang seharusnya mengubah tadi dari mustahik menjadi mujaki. Kok tetap saja itu ya, mujakinya hanya itu aja. Mustahiknya mungkin zaman sekarang ini justru di COVID ini bertambah terus. Ini juga pertanyaan dari Pak Hadi Muhammad juga ini senada dengan itu ya. Nah, kira-kira Prof nih strategi baik distribusi, tata kelola zakat yang bagaimana yang sekiranya bisa mengubah mindset tadi dari mustahik menjadi mujaki bisu. Tadi yang dikatakan padahal pendapatan kita itu hampir kurang lebih 327 triliun, 3,6 triliun. Hampir 1/9 daripada APBN kita, yaitu 2.000 triliun itu ya, kurang lebih. Tapi bagaimana nih cara untuk membangunkan tadi itu ya, membangunkan harimau yang tidur ini ya, yang menyadarkan tadi kata Prof itu. Bagaimana, padahal ini potensi yang sangat besar kalau di Malaysia tadi dikatakan itu justru ini yang sebagai mungkin tak usah ada pajak dan apa, tapi justru itu adalah sebagai pemberdayaan. Nah, kira-kira bagaimana Prof? Nanti ada pertanyaan kedua saya sampaikan juga kepada Prof ya, mangga. Betul. Ya, ada pesan Nabi, agnuhum fi hadzal yaum. Bikin kaya fakir miskin itu dengan harta yang terkumpul pada hari ini. Artinya bahwa tugas amilin itu baru dianggap sukses apabila di wilayah zakat bersangkutan jumlah mustahik dari tahun ke tahun semakin berkurang. Jadi katakanlah misalnya bila tahun kemarin ada 20 mustahik, nah kalau tahun ini menjadi 15 orang, itu baru sukses tuh amilin itu. Gitu. Nah, dan yang hari ini menjadi mustahik, kira-kira tahun depan tidak lagi menjadi mustahik. Dan tahun depannya lagi menjadi muzaki. Jadi memang tugas amilin ini adalah merubah dari mustahik menjadi muzaki secara bertahap. Nah, caranya adalah tentu saja tidak cukup dengan diberi 15 kilo beras. Itu hanya bisa memecahkan problem kemiskinan 2 minggu, 3 minggu, begitu ya. Nah, tapi tadi dia harus memecahkan problem kemiskinan dalam jangka panjang itu tadi. Kalau dia usia sekolah, berikan beasiswa. Kalau dia usia kerja, beri keterampilan kerja dan modal usaha. Nah, kira-kira tahun ini misalnya, katakanlah ini kalau di Bas Kota Cirebon, Basnas Kota Cirebon, sekarang ini sudah ada 25 basmat ya, basmat. Nah, dari ditargetkan ada 50 basmat. Yaitu masing-masing mustahik diberi 15 juta untuk warung. Jadi diberi warung, kios gitu. Dimodali 15 juta, ada dewan pengawasnya, ada bimbingan untuk pengadaan barangnya dan lain-lainnya.
pokoknya dikawal terus gitu. Nah, sehingga alhamdulillah hari ini sudah ada 25 Baznet di kota Cirebon gitu. Jadi melalui itu sebenarnya di bagian akhir paparan saya itu ada contoh-contoh bagaimana pola pemberdayaan. Jadi ada gambar ternak kambing begitu ya. Jadi ada wirausahanya, Prof, ya, wirausahanya ada boleh, ya wirausahanya. Jadi memang itulah karenanya Baznas atau Badan Amil Zakat itu harus melakukan pemetaan kemiskinan. Sehingga kemudian yang mustahik hari ini punya potensi apa yang mungkin bisa dikembangkan gitu. Sehingga agar tahun depan dia tidak lagi menjadi mustahik lagi. Bahkan tahun depannya kalau mungkin bisa menjadi muzaki. Saya kira itu model pengembangannya, pemberdayaannya. Ya, baik, Prof. Pak Arifin, ya. Pak Arifin, waktunya sudah Surabaya udah buka ya. Tapi ada satu lagi di chat ini ya, jadi sudah habis ya. Baik, kalau sudah habis mohon maaf, nanti yang itu di chat mau dibacakan lagi ke Prof, tapi yang luar biasa dari Prof ini. Terima kasih Bu mengingatkan, hanya sedikit quote saja ya, quote saja, jadi penekanan saya bisa menyimpulkan, bukan karena waktu juga Ibu Ipit ya. Jadi intinya bahwa zakat bukan sekedar tadi kalau saya fokuskan, bukan hanya sekedar ibadah ritual menggugurkan daripada kewajiban setelah salat, setelah saum, tetapi justru kata Prof Adang ini adalah bagaimana pemberdayaan tadi, mengubah mindset, mengubah tadi dari mustahik menuju mujaki dalam rangka penguatan sisi ekonomi, baik sisi ekonomi lokal maupun nasional, apalagi umat Islam nih. Ini Adri ini hebat sekali saya kira itu, jadi bisa menuangkan dan mudah-mudahan bukan kali ini saja Prof, nanti kita akan lanjutkan kembali mungkin di sesi-sesi berikutnya. Sayang jadi kalau bahasa Garutnya jadi gantung dengein, nggak tahu Bu Ila itu. Gantung dengein jadi itunya. Intinya permohon maaf yang sebesar-besarnya saya dari sebagai moderator juga salam Hari Raya bagi yang di Surabaya udah buka ya Bu? Sudah Pak. Mohon maaf ya. Mangga saya serahkan sajalah ke Bu Dokter. Mangga silakan. Ya, saya juga terima kasih nih pada semuanya. Assalamualaikum. Mangga. Terima kasih lagi padahal ya. Ya, terima kasih Prof Adang, Pak Dr. Arifin. Luar biasa, materinya sangat menarik dan pasti memancing pertanyaan. Namun waktu jualah yang tidak memungkinkan seperti itu. Insya Allah disambung di lain kegiatan seperti itu. Baik, untuk yang terakhir sambutan dan penutup dari kegiatan kajian online Ramadan lil Alamin yang akan disampaikan oleh Sekjen ADRI, Ibu Profesor Dr. Haja Eri Sarimana, MPD. Disilahkan. Terima kasih Ibu Ipit. Silahkan berbuka, sambil berbuka yang di Surabaya. Dan Kuningan belum. Ya. Cirebon belum. Baik, Ibu dan Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Presiden Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodli, yang saya hormati para Ketua DPP ADRI yang hadir ada di ruangan Zoom ini, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Wahidin sebagai Ketua Penyelenggara acara kajian Ramadan, yang saya hormati Bapak Sekretaris, Bapak Dr. Unang, yang saya hormati narasumber kita pada sore hari ini, Bapak Profesor Dr. Adang Jumhur, yang saya hormati moderator, MC, dan seluruh anggota ADRI dimanapun berada, dan jemaah yang hadir di ruangan Zoom ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak terasa 30 hari kita bersama. Setiap sore kita meluangkan waktu dengan panggilan hati, dengan perhatian dan keikhlasan.
ingin berkumpul dalam acara yang luar biasa bermanfaat ini. Kita semua tidak terasa bahwa pertemuan-pertemuan ini, silaturahmi ini terjalin dengan erat walaupun hanya melalui tatap maya. Sungguh ini suatu hal yang bagi saya sendiri secara pribadi ini akan sangat kehilangan. Begitu sedihnya kita sekarang dipertemukan di akhir ini. Namun Ibu dan Bapak yang saya hormati dan Allah rahmati insya Allah. Mudah-mudahan acara yang kajian Islam ini ya, kajian Ramadan ini, bukan akhir dari segalanya, walaupun nanti namanya berbeda setelah kegiatan ini. Namun melihat refleksi yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, banyak sekali hal-hal yang telah kita dapatkan, ya, baik itu secara apa tadi namanya thorikot, ya, kemudian secara syariat dulu thorikot dan makrifat, ini telah menumbuhkan rasa apa namanya pembelajaran berharga bagi saya pribadi dan mungkin juga para jemaah yang lainnya yang selama ini belum pernah saya tersentuh bagian-bagian tertentu, ternyata melalui kajian ini luar biasa telah terketuk hati ini. Ibu dan Bapak, melihat pentingnya dan bermanfaatnya acara ini, ADRI menetapkan bahwa acara kajian Ramadan yang dikemas dalam Ramadan Rahmatan lil Alamin akan menjadi agenda rutin tahunan. Ya, Alhamdulillah. Akan menjadi agenda rutin tahunan yang akan dilaksanakan dan sekarang sudah mulai dikemas oleh para panitia yang telah ditunjuk pada rapat tadi malam untuk 1 tahun ke depan, ya masih 1 tahun ke depan. Tetapi kiranya karena ini hasil evaluasi, ya masih hangat, jadi sudah mulai memikirkan siapakah narasumber-narasumber ke depan yang akan ambil bagian dalam memberikan tausiah untuk kita semua. Kemudian moderator dan juga MC itu sudah mulai dirancang oleh panitia. Dan perlu juga disampaikan bahwa untuk tahun depan, setiap tanggal ganjil narasumbernya adalah dari dalam negeri. Dan setiap tanggal genap narasumber dari luar negeri. Dan narasumber sudah data ya Presiden ADRI luar biasa jejaringnya dan sudah menyampaikan insya Allah kesediaan itu. Nah kesediaan itu apalah artinya apabila kita yang menjadi peserta tidak tergerak untuk bisa memakmurkan ruangan Lingjum ini. Ruangan ini adalah wakaf dari Umaha dari Presiden ADRI yang selama kegiatan diwakafkan ikhlas kapanpun digunakan kegiatan apapun untuk ADRI, untuk kebermanfaatan kita para dosen ya di seluruh Indonesia. Oleh karena itu kami mengajak kembali kepada para dosen yang luar biasa hebat ini untuk kembali nanti bersama-sama kita semarakan ruang atau acara kajian Ramadan Rahmatan lil Alamin untuk tahun mendatang. Kemudian penggemblengan selama 1 bulan ini tidaklah kiranya berhenti karena setiap weekend ADRI akan menyelenggarakan kajian Islam ya yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu dan ini sudah berlangsung sebetulnya dengan hostnya Bapak Dr. Dovir dari Umaha. Silahkan Ibu Bapak yang ingin bergabung itu pada hari Minggu siang dia selenggarakan ya dengan Lingjum yang sama begitu ya. Nah, itulah Ibu dan Bapak, saya sangat berterima kasih ya, kami sangat berterima kasih kepada para narasumber, kepada panitia ya yang tidak pernah mengenal lelah karena saya tahu bagaimana Prof. Wahidin bekerja sama terus ya memantau Pak Dr. Unang yang selalu juga saya pantau bagaimana apakah narasumber sudah siap, playernya, kemudian MC dan moderator yang semuanya di awal ini diserahkan ke seluruh DPD ADRI untuk ambil bagian masing-masing provinsi
mengirimkan utusan. Ya, ada yang menanggapi dan ada yang belum juga menanggapi. Insya Allah ke depan akan menanggapinya. Saya yakin itu. Nah, kemudian Pak Unang dibantu oleh Pak Sam. Hadirkah Pak Sam di sini? Boleh lihat wajahnya? Saya ingin melihat wajahnya. Yang selalu membuat player-player ini. Ada pertanyaan nih Pak Arifin, itu logo-logonya siapa saja sih? Kok ada logo di situ? Nah, perlu saya jelaskan. Halo Pak Sam, terima kasih banyak player-player yang indah luar biasa. Ya, barokallah untuk kita semua. Itu adalah logo-logo dari panitia, dari moderator, dari instansi MC di situ dipasangkan. Jadi ke depan Pak Sam, kalau misalnya nanti banyak perguruan tinggi yang terlibat, sediakan tempat untuk logo-logo semakin banyak. Artinya didukung penuh oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Karena ini sangat luar biasa bermanfaat. Siap ya Pak Sam ya? Oke, kita semua siap. Itulah Ibu dan Bapak, begitu besar rasa cinta kita untuk terus menggali ilmu-ilmu keagamaan ini. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kehidupan kita di masa yang abadi nanti. Karena dari sinilah kita memulainya. Dan jangan pernah kita sampai mematahkannya bahkan atau melunturkannya. Semua yang telah kita gembleng selama 1 bulan ini menjadi bekal untuk menjalani kehidupan lebih baik lagi, insya Allah. Amin, 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 ya robbal alamin. Ya, dan saya mengutip dari surat 59 ayat 18 Al-Hasr, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Itu Ibu dan Bapak yang perlu saya sampaikan. Dengan berakhirnya kajian Ramadan di hari ini, saya atas nama Presiden Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, Sekjen ADRI, menutup dengan resmi acara kajian Ramadan dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan dan kesalahan yang tak sengaja diperbuat. Dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1422 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Prof. Eri, Bapak Ibu jemaah kajian Ramadan lil Alamin. Demikian acara hari ini dan sudah ditutup oleh beliau Ibu Sekjen. Insya Allah apa yang kita lakukan selama 30 hari ke belakang akan banyak manfaatnya dan mudah-mudahan kita diberi usia panjang umur barokah. Amin ya Allah. Tahun depan di Ramadan 1443 Hijriah kita bisa bertemu lagi dalam kajian Ramadan online Rahmatan lil Alamin yang dibahas oleh ADRI. Demikian Bapak Ibu, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.